Jadi Imam Nawawi itu kepingin umat Islam itu, terutama orang-orang soleh itu, dalam beribadah kepada Allah itu betul-betul murni gitu kan, karena Allah, tidak ada hal-hal yang lain gitu. Makanya beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Langsung ke bab, ke halaman 7. Bab pertama. Sudah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ikhdarin niyati. Bab ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Khalas, murni. Ikhlas itu memurnikan. Artinya kita beribadah kepada Allah itu betul-betul murni gitu, karena Allah gitu kan. Bukan kepada yang lainnya gitu. Jadi kita berbuat apapun gitu kan, itu semata-mata karena Allah gitu kan. Makanya orang sering menyebut yang ikhlas itu kan. Maksudnya betul-betul keluar dari dalam hati bahwa kita melakukan, bahwa kita memberi, bahwa kita berbuat itu karena Allah gitu. Wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat gitu kan. Ini perlu gitu kan, menghadirkan niat fi jami'il a'mali, dalam seluruh aktivitas, baik itu perbuatan, wal aqwali ataupun ucapan, wal ahwali atau segala apapun itu kan aktivitas, barizati wal khafiyah, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi wajib gitu kan. Niat itu harus bukan diucapkan gitu. Maksudnya harus betul-betul ketika kita melakukan itu harus betul-betul niatnya itu gitu kan. Karena faktor utama yang bisa memberikan nilai pahala itu karena niat gitu. Kalau niatnya salah gitu kan, meskipun perbuatannya baik, tidak akan berpahala gitu. Tapi kalau niatnya baik gitu kan, dan itu belum terlaksana gitu kan, itu dapat pahala gitu kan. Itu hebatnya niat gitu. Nanti malam saya niat akan sholat tahajud gitu. Kebablasan gitu kan, tapi niat kita sudah kuat akan sholat malam gitu kan. Disiapkan alarmnya, disiapkan apanya gitu kan. Tapi kebablasan gitu kan, kita dapat pahala gitu kan. Asal niatnya kuat. Hanya persoalannya niat itu bisa diwujudkan di awal gitu kan, jauh-jauh sebelum melaksanakan suatu, atau secara insidental juga bisa gitu. Misalkan kita tidur malam gitu kan, bangun jam 2 gitu kan, kencing, lama itu gak iso turu gitu kan, langsung sholat gitu kan. Tapi tetap niatnya karena Allah gitu kan, bukan karena niat gak bisa tidur kemudian sholat, itu gak bakal berpahala gitu kan. Niatnya karena Allah gitu kan, wujudkan niat sing kuat karena Allah gitu kan. Nah, itu maksudnya bisa secara mendadak tiba-tiba sudah saya niat karena Allah, sholat itu kan. Atau tiba-tiba kita misalkan di saku ada uang 5.000 gitu kan niat mau sedekah gitu, tiba-tiba di perempatan ada sairiyah gitu kan. Sairiyah itu apa? Orang nyair ikan. Sairiyah gitu kan, bawa kotak gitu kan, tiba-tiba kita ngasih gitu. Nah, itu istidentil niatnya karena Allah bisa berpahala gitu. Jadi niat itu kadang-kadang jauh-jauh itu kan, kadang-kadang bisa secara mendadak gitu kan. Tapi tetap niat karena Allah gitu. Bukan karena apa, tidak ada niat itu mesti harus itu. Makanya ihdorin niat itu, menghadirkan itu harus ditampakkan gitu, meskipun tidak harus diucapkan gitu kan, tapi setidaknya niatnya gitu kan. Ada masjid gitu kan, meskipun di perempatan berhenti gitu kan,
ketimbang 5.000 gakaruan gitu kan, saya niatkan sedekah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka gitu, kitabnya kepada orang-orang Yahudi gitu, karena surat Al-Bayyinah gitu. Mereka, tapi secara umum itu kan manusia gitu kan, tidak diperintah gitu kan, illa kecuali gitu kan, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali mereka diperintahkan itu untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin itu, mukhlishina dengan penuh keikhlasan gitu, atau memurnikan lahu kepada Allah ad-din di dalam agama, di dalam ketaatan gitu. Maksudnya ketika kita melaksanakan ibadah gitu kan kepada Allah betul-betul mukhlis, ikhlas kepada Allah, tapi ad-din dalam koridor agama Islam gitu kan. Kita ikhlas melaksanakan ibadah tapi tidak termasuk koridor ad-din agama Islam gitu kan, ya tidak termasuk ibadah gitu kan, namanya bid'ah itu gitu kan. Makanya supaya cocok gitu kan, kita ikhlas tapi harus dalam koridor ad-din, koridor aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya gitu kan. Itu baru bernilai pahala gitu. Jadi betul-betul kita ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah gitu kan, hunafa'a, lurus gitu kan, tidak tersangkut ke kiri, tidak tersangkut ke kanan gitu. Betul-betul ikhlas karena Allah gitu kan. Apakah ikhlas itu tidak boleh mengharapkan pahala gitu? Boleh gitu kan. Apa ikhlas itu tidak boleh mengharapkan imbalan dunia? Boleh gitu kan. Tetapi tetap fokus ikhlas itu karena Allah gitu kan. Karena apa? Kalau kita ikhlas karena Allah, diberi dan tidak diberi itu kan, apa yang kita minta tidak akan kecewa gitu kan. Tapi kalau ibadah kita semata-mata hanya pahala baik dunia akhirat, ketika kita dikasih lebih-lebih dunia yang kita inginkan, maka akan timbul kecewa gitu kan. Kalau sudah timbul kecewa sudah tidak ikhlas gitu kan. Kita ngasih ke orang lain gitu kan, ke orang lain gitu, ngasih apa saja gitu kan. Ternyata balasannya gitu kan, sikapnya kok jutek gitu kan. Tapi kalau ikhlas gitu kan, dia mau jutek, mau enggak, mau ramah, enggak gitu kan, saya sudah ngasih ikhlas gitu kan. Tapi kalau kita ngedumel gitu kan, akhirnya kita mengungkit-ungkit apa yang kita kasih, yaitu yang tidak sebut ikhlas tadi gitu kan. Makanya hati-hati kita ketika kita membantu, menolong kepada sesama manusia atau kita ibadah kepada Allah, kemudian kita sudah berusaha berdoa ternyata tidak dikasih oleh Allah gitu kan. Maksudnya tidak dikasih secara kontan gitu kan. Timbullah kecewa, itulah yang tidak disebut ikhlas gitu kan. Ikhlas itu sudah semata-mata karena Allah gitu kan. Makanya dalam pengertian ikhlas itu sudah kita hilangkan yang namanya imbalan, yang namanya pahala, yang namanya sudah hilangkan gitu kan. Betul-betul murni kepada Allah gitu kan. Tetap kita beribadah, berdoa memohon kepada Allah gitu kan. Tapi ketika kita tidak dikasih gitu kan secara kontan gitu, tidak akan kecewa karena kita sudah ikhlas pada Allah. Allah yang tahu gitu kan. Kebijakannya kenapa kita tidak diberi, kenapa kok tidak dikabulkan secara langsung gitu kan. Allah yang Maha tahu. Itu dari ikhlas seperti itu sendiri gitu kan. Memang kadang-kadang sulit itu kan. Untuk melakukan ikhlas pun kadang-kadang sulit itu kan. Sering banyak godaan gitu. Pertama kadang-kadang kita sudah ikhlas gitu kan. Setan itu tidak akan berhenti di situ, terus digoda gitu. Digoda, apalagi sekarang ada medsos itu luar biasa godaannya gitu kan. Kamu kok rajin tahajud, kamu postingon gitu kan. Dalam status itu kan. Postingan gitu kan, kamu ibadahmu, postingan kamu sedekahmu gitu kan. Kadang-kadang setan itu sering mendorong gitu kan. Akhirnya kita terbawa gitu kan.
Postinglah ibadah kita tengah malam gitu kan. Dipostinglah sedekah kita gitu kan kepada orang lain gitu kan. Kita niat pertama ikhlas, betul-betul ikhlas gitu kan. Tapi setan itu terus merongrong, akhirnya timbullah ria, timbullah kepingin dipuji gitu kan. Makanya hati-hati gitu. Hati-hati gitu kan. Sering-sering terkena jebakan. Makanya kan wala tatabiu khutuwati gitu kan. Khutuwati setan, langkah-langkah. Jadi setan itu menggoda itu langkah-langkah, selangkah gitu kan. Tidak sekaligus gitu kan. Jadi di pelan-pelan setan itu gitu. Kita kadang-kadang ketika kita ikhlas gitu kan, rajin ibadah gitu kan. Tapi ketika banyak orang gitu kan, sholat kita diperbagus itu kan. Karena banyak orang gitu kan. Apalagi ada cewek gitu. Iya, kita pertama mau ikhlas, tapi ketika banyak orang akhirnya diperbagus, sering berubah gitu. Jadi hati-hati dalam beribadah, dalam beramal gitu kan. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa yuqimus sholata, mereka tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak diperintah kecuali untuk sholat, mereka tidak diperintah kecuali untuk zakat itu kan. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang qayyim, yang lurus itu kan. Yang kedua, dalil kedua, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging kurban gitu. Wala dima'uha, dan darah-darah kurban gitu. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan di antara kalian. Artinya melihat ini gitu kan, persoalan itu bukan persoalan fisiknya gitu kan, tapi persoalan hati. Takwa itu kan hahuna, kata Rasul di dalam sini, hati gitu. Jadi lihat kurban itu kan, jangan lihat bobot kurbannya, meskipun itu penting gitu kan, tapi jangan diributkan gitu kan. Yang terpenting dalam kurban itu keikhlasan, ketakwaan kalian kepada Allah, itu yang akan sampai gitu. Kadang-kadang orang sering memperebutkan gitu kan. Aku urunan samene gitu kan. Tapi sapine kok kuru, sementara wong liya urunan ini samono tapi lemu gitu. Kadang-kadang sering orang seperti itu gitu kan. Padahal kan jelas itu kan bukan masalah dagingnya, darahnya yang nyampe kepada Allah, tapi ketakwaannya, keikhlasannya gitu kan, yang ada dalam hati kita kepada Allah gitu. Jangan diributkan gitu kan. Meskipun kamu kurban 3 juta sapi kuru, tapi mereka kurban 2.800.000, mereka gemuk sapinya, yang dinilai ketakwaan gitu kan. Kalau kamu 3 juta betul-betul murni ikhlas pada Allah itu kan, bisa jadi nilai pahalamu lebih besar ketimbang 2.800.000 itu kan. Kalau misalkan nilai ketakwaanmu betul-betul kepada Allah gitu. Begitupun dalam ibadah-ibadah lain gitu kan. Memang persoalan kuantitas itu juga perlu, tapi yang penting kan kualitas itu kan. Memang dalam perintah Allah kan kualitas diperintahkan, kuantitas pun diperhatikan, tapi yang terpenting adalah kualitas itu kan. Karena dalam surat Al-Mulk itu kan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Allah menciptakan mati, hidup itu untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ahsan, yang paling ahsan gitu. Yang paling baik gitu. Jadi kualitas yang diperlukan itu kan. Sementara kualitas datangnya dari hati gitu kan. Di dalam apapun itu kan, ibadah itu kualitas hati itu diperlukan, diutamakan gitu kan. Ketika kita bersedekah gitu kan, lebih baik bersedekah itu banyak tapi ikhlas ketimbang sedekah sedikit tapi ikhlas. Stiti kok gak ikhlas, ngomel ya.
Jadi sekali lagi dalam urusan ibadah itu kan memang kuantitas juga diperlukan, tapi kualitas itu yang harus diutamakan gitu. Sholat misalkan bukan seberapa banyak rakaatnya, tetapi seberapa besar itu kan ketakwaanmu, artinya kekhusyuanmu di dalam beribadah kepada Allah dalam sholat itu kan. Yang ketiga, Kul in tuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah tahu. Artinya apa? Silahkan kalian berbuat itu kan, berbuat ibadah apapun itu kan. Mau secara sembunyi-sembunyi, mau secara nampak gitu kan. Silahkan, tapi yang terpenting ikhlasnya gitu. Ikhlasnya gitu kan, meskipun kalian menampakkan perbuatan tapi ikhlas tetap bernilai pahala gitu kan. Gak apa-apa gitu kan. Dalam sedekah saja kan, in tubdus shadaqati fa ni'mahiyya gitu kan. Dalam surat Al-Baqarah gitu kan. Jika kalian mau menampakkan sedekah gitu kan, terang-terangan gitu kan. Sedekah diumumkan terserah gitu kan, atau ngundang wartawan terserah, silakan gitu. Fa ni'mah itu baik gitu kan. Tapi wa in tuhfuha au tu'tuha lil fuqara, tetapi jika kalian menyembunyikan bahkan langsung kalian berikan kepada orang miskin gitu kan, bahwa khairul lakum itu jauh lebih baik ketimbang sedekah yang kalian tampakkan itu. Artinya dalam beramal silahkan mau secara sembunyi, mau secara nampak, secara dohir gitu kan, silahkan saja, tapi yang terpenting keikhlasanmu jangan sampai hilang gitu kan, karena Allahnya gitu. Ikhlas itu bukan nilai, bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri gitu kan. Kelihatannya kata orang, itu ria, berapa belum tentu ria gitu kan. Bisa jadi dia diniatnya karena ikhlas karena Allah gitu kan. Jadi ikhlas itu hati, ya hati yang tahu kan dia sama Allah gitu. Belajarnya gimana? Ikhlasnya supaya dapat ikhlas, benar-benar ikhlas, benar ikhlas. Sahabat dewe. Ya memang angel gitu. Ya itu tadi niat untuk bagi kaum pemula gitu kan, diusahakan beramal itu jangan sampai diketahui orang lain gitu kan. Pertama itu gitu kan. Nanti kalau sudah terbiasa diketahui sudah terbiasa gitu kan. Tapi kalau dibiasakan di hari awal sudah dipamerkan itu khawatirnya gitu kan. Dikhawatirkan nanti ada godaan-godaan dari yang lain gitu. Bayangan betul ya. Bayangan betul. Jadi pembelajaran dari awal ya kalau kita beramal gitu kan, jangan ditampakkan itu aja gitu kan. Memang sulit itu kan. Untuk berbuat ikhlas itu sulit itu kan. Itu tadi tentang ikhlas itu. Sekarang tentang niat. Wa an amiril mu'minina Abi Habsin Umar bin Khattab bin Nufailin bin, ini nanti bin gitu kan, sampai terakhir bin Ghalibin al-Quraisyin gitu. Jadi bin Ghalib suku Quraisyin. Quraisy itu nama orang yang pertama itu kan, sehingga menimbulkan suku Quraisy itu kan. Misalkan saya di Firdaus itu kan. Nah, nanti kalau anak saya banyak bertelur berkembang biak jadi marga Firdaus itu kan. Itu sama Quraisy. Kan Quraisy itu kalau tidak salah ke Ismail itu beberapa hampir 2 keturunan gitu kan. 2. Jadi mungkin paling menonjol gitu kan, di antara keturunan Nabi Ismail itu Quraisy itu paling menonjol gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab, termasuk Nabi Muhammad sendiri kan keturunan Quraisy itu. Makanya yang memegang kunci Ka'bah itu orang-orang Quraisy.
Kok bisa hafal? Memang orang Arab itu gitu kan. Makanya kenapa Quran diturunkan ke Arab itu salah satu hikmahnya gitu kan. Daya ingat mereka itu luar biasa gitu. Sampai hafal ke sekian keturunan gitu. Kita ini paling banter kan kakek kita saja yang hafal gitu kan. Uyut kita kadang siapa uyut kita gitu. Sudah lupa gitu kan. Saya bapak saya, kakek masih hafal gitu. Kalau uyut nggak tahu gitu kan. Apalagi bapaknya uyut, kakeknya uyut sudah jauh. Arab apa gitu. Saya kayak Habib Rizik Syihab gitu kan. Itu hafal sampai dia ke Ali bin Abi Thalib gitu. Sampai ke Nabi gitu kan, nyambungnya itu hafal gitu kan. Makanya kenapa disebut Dzurriyyatun Nabi, keturunan Nabi gitu. Hafal karena silsilahnya sudah diketahui gitu. Kalau kita nggak tahu emang. Ini oleh pengarangnya dijelaskan gitu. Jadi Umar disebut Amirul Mukminin gitu, pemimpin orang-orang yang beriman gitu. Kalau Abu Bakar khalifah gitu kan. Nah, baru Umar ganti menjadi Amirul Mukminin. Abi Habsin maksudnya bapaknya Habsah. Habsah itu istrinya Rasulullah gitu. Makanya Umar bin Khattab itu mertuanya Nabi gitu. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berkaitan gitu kan. Abu Bakar mertua Nabi karena anaknya Aisyah dinikah oleh Nabi gitu kan. Jadi Abu Bakar itu mertua gitu kan. Umar pun sama mertua Nabi karena namanya Hafsah, anaknya dinikah oleh Nabi gitu. Kalau Utsman menantu Nabi karena anak Rasul namanya Ummul Kulsum, dan satu lagi gitu kan, itu dinikah oleh menantu Rasul karena Fatimah anak Rasul dinikah oleh Ali. Jadi Khalifah Rasyidin itu mertua 2, menantu 2. Silsilahnya gitu. Jadi Hafsah itu janda dinikah oleh Rasul. Jadi ditawarkan oleh Umar gitu kan, ke Abu Bakar enggak mau, ke Utsman enggak mau gitu kan. Bingung ke siapa lagi gitu kan. Hanya Rasulullah, udah ke saya aja gitu. Dan Hafsah ini diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim gitu kan. Saking pencemburunya itu kan, sampai-sampai Rasul di dalam surat At-Tahrim itu ditegur oleh Allah gitu kan, Hafsah itu gitu. Jadi qala kata Umar bin Khattab, sami itu saya mendengar itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya kata Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Jadi ini yang bisa menyebabkan orang beramal itu mendapat pahala atau tidak tergantung niatnya gitu. Dan saya katakan tadi gitu kan, niat itu bisa jauh-jauh hari gitu kan, bisa jauh gitu kan, atau secara tiba-tiba. Misalkan ke Mesir gitu kan, tadinya gak kepingin ngaji gitu kan, tapi kok ngenteni Isa suwe gitu kan, melo ae gitu kan. Itu bisa insidental gitu kan, dadak gitu kan. Ngaji tapi niat karena Allah gitu kan, itu dapat pahala gitu. Tapi kalau niatnya gitu kan, ngenteni Isa gitu kan, bisa jadi nggak dapat pahala gitu. Jadi niat itu dikuatkan gitu. Dikuatkan gitu kan. Baik niat jauh hari ataupun niat mendadak itu dikuatkan gitu. Karena apa? Karena faktor Allahnya diutamakan gitu. Karena yang bisa menyebabkan amal itu dapat pahala atau tidak tadi tergantung niat gitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap urusan tergantung niatnya gitu. Jadi urusan itu dapat pahala atau tidak tergantung niatnya gitu. Maka kata Rasul, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya,
Fahijratuhu ilallah wa rasul, maka hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya, ini dapat pahala gitu. Wa man kanat hijratu lidunya, tetapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan dunia gitu kan. Awi meraatin, atau niatnya hijrah itu karena perempuan, maka yunkihuha, dia akan menikahinya gitu. Seperti Ummu Abu Qais itu kan. Ummu Qais itu hijrah tapi karena ada yang dituju, perempuan Islam hijrah gitu kan. Dia demen kepada perempuan itu gitu kan. Melokai hijrah gitu kan. Siapa tahu nanti di Mekah, di Madinah bisa kawin gitu. Maka hijratu ilama hajaru alaih, maka hijrah itu nanti tergantung pada apa yang sudah tergantung niat yang dihijrahkannya gitu kan. Kalau niatnya hijrah kepada Allah pasti dapat pahala dari Allah. Kalau niat hijrahnya karena dunia gitu kan, di Mekah bisnisnya gak lancar itu, mending pergi ke Madinah gitu kan. Siapa tahu bisnisnya lancar gitu kan. Itu hijrahnya karena dunia gitu kan. Kalau hijrahnya karena perempuan itu kan juga dapat, perempuan tidak dapat pahala dari Allah. Muttafaqun alaih gitu kan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim alas sihat di dalam kitab hadis sahih yang sahihnya gitu kan. Ini nama Imam nama perawi Bukhari Muslim. Lihat kalau Bukhari itu namanya Abu Abdullahi Muhammad ibni Ismail sampai panjang gitu kan. Al-Bukhari itu tempatnya gitu kan. Kota Bukhara gitu kan. Tersebut Imam Bukhara gitu. Kalau Imam Muslim Abu Husaini Al-Muslimin bin Hajjaj terus sampai ke Naisaburi gitu. Itu Imam Muslim itu kan. Tapi yang pokoknya yang di garis merah itu gitu, hadisnya itu gitu. Jadi menurut hadis ini itu kan amal itu tergantung niat gitu. Kita dapat berpahala tergantung niatnya karena Allah atau karena yang lain gitu. Karena tidak karena yang lain gitu. Ya, tidak akan dapat pahala gitu. Seperti kata Ustaz Imam Syaukani gitu kan. Soal itu kan ada sutroh, sunahnya sutroh, sutroh itu sunnah gitu. Kalau kita nyimpen tas gitu kan, karena sutroh gitu kan dapat pahala gitu kan. Tapi kalau tas karena niatnya di depan itu takut dihilang gitu, tidak akan dapat pahala gitu. Dapat pahala dari sutrohnya gitu. Jadi harus kuatkan niat sekalian, kuatkan niat itu gitu. Karena dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang niat itu sering berubah gitu kan. Maka fokuskan ketika kita beramal itu, niat itu harus kuat gitu. Jadi kepingin dapat pahala sudah niatkan karena Allah gitu. Baik apa yang kita minta ataupun yang apa yang kita minta dikasih atau tidak dikasih gitu kan. Kalau niat kita karena Allah gitu kan, maka kita tidak akan merasa kecewa manakala tidak terkabul, tidak dikabulkan secara langsung gitu. Belum dikabulkan. Karena niat kita sudah karena Allah. Karena apa? Kalau niat karena Allah kan kita yakin Allah yang Maha tahu kebijakannya. Kenapa sih tidak langsung dikabulkan gitu kan? Jadi timbul husnudzon gitu kan. Timbul berbaik prasangka kepada Allah gitu kan. Tapi kalau niat kita semata-mata tadi gitu kan, sering sekarang itu para mubalik gitu kan, sering mengutamakan nilai-nilai pahala gitu kan. Memang tidak jadi masalah, tapi bagi orang-orang awam itu kan sering terjebak gitu kan kepada pemahaman bahwa ibadah itu kepingin mencapai apa yang kita inginkan gitu kan. Misalkan kamu lagi kepingin rezeki, sholat duha gitu kan. Kamu kepingin rezeki, banyak sholawat gitu kan. Sering terjebak seperti itu gitu kan, sehingga kita rajin duha, rajin bersholawat. Gitu. Sering terjadinya apa gitu kan? Manakala kita dikasih gitu kan, itu terjebak pada rasa kecewa gitu kan.
Karena apa? Karena niat dari awal sudah salah, kepingin itu gitu kan. Sholat tahajud kepingin ini gitu kan. Sedekah kepingin ini gitu kan. Boleh-boleh saja, tapi yang paling pokok niatnya karena Allah harus diutamakan gitu. Kalau yang itu kan berjalan sesuai sudah Allah janjikan gitu kan. Diminta tanda diminta gitu kan. Kalau kita niatnya karena Allah dalam beribadah, Allah kasih gitu kan. Tanpa diminta gitu. Jadi jangan fokus dulu kepada nilai pahalanya, keutamaannya gitu kan. Fokus dulu niat karena Allah gitu kan. Kalau soal keutamaannya, soal nilai pahalanya itu mengalir dengan sendirinya gitu. Jadi ketika kita bersedekah gitu kan. Ketika kita bersedekah, ketika kita bertahajud, ketika kita sholat duha gitu kan. Fokuskan niat kita karena Allah, maka dengan sendirinya keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ibadah-ibadah tadi itu kan akan mengalir dengan sendirinya, rezeki lancar, sehat, keluarga sehat gitu. Dengan sendirinya insya Allah gitu. Jangan fokus dulu kepada keutamaannya sementara niat kepada Allahnya dinomor belakangkan gitu kan. Maka ketika kita tidak dikasih akan ada rasa kecewa, pasti gitu, rasa kecewa gitu kan. Betapa banyak orang-orang itu kan yang rajin ibadah tapi ketika Allah uji sedikit aja gitu kan, sudah ngeluh gitu kan. Mulet gitu kan. Sudah bingung gitu. Karena apa? Salah niat gitu kan. Karena ibadah itu niatkan dulu gitu kan. Innamal a'malu binniyat. Pondasi utama amal itu niat gitu kan. Niat yang kuat gitu kan. Karena Allah. Hadis yang ketiga, wa an ummil mu'minina, dari ummul mukminin. Hadis kedua ya. Ummi Abdillahi, ibunya Abdullah, sebenarnya bukan ibunya tapi bibinya gitu kan. Ummul mukminin kan Aisyah, Aisyah itu bibinya Abdullah, Abdullah itu putranya Asma binti Abu Bakar gitu. Asma itu kakaknya Aisyah gitu kan. Punya anak namanya Abdullah gitu. Jadi Aisyah itu bibinya Abdullah gitu kan. Tapi bisa juga disebut ibunya Abdullah karena seluruh orang muslim itu kan itu anaknya istri Rasul gitu kan. Makanya haram menikah kepada mantan-mantan istri Nabi setelah Nabi meninggal gitu kan. Karena disebut ummul mukminin, ibunya para orang-orang beriman gitu kan. Jadi haram gitu kan menikahi Aisyah meskipun masih muda waktu itu gitu kan. Tetap tidak boleh. Kenapa? Disebut ummul mukminin. Ibu, menikahi ibu kan haram. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ya guzu habasyun al-Ka'bah. Oh, jaisun habasyun. Ya guzu jaisul al-Ka'bah. Ada sekelompok pasukan ingin memerangi, menghancurkan Ka'bah gitu. Itu pasukan gajah gitu. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, ketika mereka itu kan ada di hamparan tanah yang luas di bumi itu kan, sudah kumpul di bumi itu kan. Dan di situ bersatu dengan masyarakat lain itu, ada pedagang, ada petani, ada macam-macam itu. Yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah tenggelamkan itu kan ke dalam tanah bumi itu kan, dari mulai awal manusia yang ada di situ sampai air tidak ada yang satu tersisa pun itu kan, termasuk para pedagang, petani yang tidak termasuk bagian pasukan yang ingin memerangi Ka'bah gitu kan, menghancurkan Ka'bah gitu. Jadi misalkan ada pasukan gitu kan, tentara gitu kan, nyerang ke mana ke sana gitu, kumpul di Taman Segaran gitu. Nah, sekarang kan banyak, ada yang warga sipil, ada yang masyarakat, pedagang, petani, pekerja gitu kan.
Tapi oleh Allah dihancurkan seluruhnya gitu kan. Masyarakat Tamaseran itu gitu, karena ada tentara tadi gitu kan. Karena ada bahaya. Maka qolat, kata Aisyah, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah itu. Kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim itu kan. Loh, bagaimana kok bisa dihancurkan, ditenggelamkan itu kan, dari mulai awal sampai akhir itu kan. Wa fihim aswakum, padahal di antara mereka itu adalah ada orang-orang yang bekerja di pasar gitu kan. Aswak suk gitu. Orang yang bekerja di pasar gitu. Wa man laisa minhu, padahal dan ada orang yang bukan termasuk pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah gitu kan. Gimana gitu? Kok bisa dihancurkan oleh Allah gitu kan. Qala, kata Rasul, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Orang yang awal sampai akhir dihancurkan oleh Allah, summa yub'atsun ala niyatihim. Kemudian mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat itu gitu kan. Tergantung niatnya gitu kan. Kalau niatnya memang bagus, ya tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi kalau niatnya dia ingin menghancurkan Ka'bah, dia disiksa gitu. Jadi sekali lagi gitu kan, ini pelajaran gitu kan. Kalau Allah hendak menghancurkan suatu kaum yang dolim gitu kan, tidak hanya orang dolim saja, tetapi termasuk orang mukmin pun yang terkena gitu kan. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah gitu. Hati-hati, kata Allah gitu kan, terhadap fitnah, maksudnya di sini adalah azab Allah gitu kan, yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang dolim saja di antara kalian gitu, secara khusus semua yang ada di sana pasti akan kena gitu. Jadi kalau Indonesia kena, banyak yang durhaka, maka orang mukmin yang ketika Allah memberikan azab, maka orang mukmin pun yang akan kena imbasnya juga gitu kan, karena ada di dalam sana gitu. Jadi tidak hanya orang dolim saja, semua yang ada di situ terkena. Tapi nanti ketika di yaumul ba'ats, di yaumul padang mahsyar, ketika ditanya, itu tergantung niatnya gitu kan. Kalau niatnya kena durhaka, ya diazab oleh Allah. Tapi kalau niatnya beriman kepada Allah, ya enggak gitu. Sekali lagi, niat itu juga menentukan nanti di akhirat gitu kan. Seperti misalkan doli gitu kan, dihancurkan oleh Allah gitu. Kan tidak setiap orang yang ke doli itu kepingin gituan gitu kan. Ada yang kepingin ke masjid kan, di doli ada masjid gitu kan. Pas dihancurkan oleh Allah gitu kan, nanti dibangkitkan gitu kan. Nah, kamu kok didoli gitu, kalau niat saya ke masjid ya Allah gitu kan, nah ini tidak akan disiksa oleh Allah gitu. Tapi kalau kita dibangunkan oleh ditanya, kamu kenapa didoli gitu kan, ya biasa ya Allah, langganan gitu kan. Ya itu disazab oleh Allah gitu. Sekali lagi tergantung niatnya gitu kan, yang sangat kuat. Jadi dengan di sini memberikan pelajaran, kuatkan niat kita gitu kan. Niat karena Allahnya kuatkan gitu. Karena yang ini akan menjadi penentu utama gitu kan di dalam mendapatkan pahala dari Allah gitu. Utamakan niat karena Allah dulu gitu kan. Bukan karena mengejar pahalanya, bukan karena mengejar keutamaannya. Bukan itu gitu, tapi niatnya karena Allah gitu kan. Soal keutamaan, soal pahala itu mengikuti dengan sendirinya. Jadi kalau kita puasa, kita sholat malam, kita sedekah, ya karena Allah mengalir gitu. Nanti keutamaan-keutamaannya juga akan mengikuti dengan sendirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.